Suara NU mencerahkan dan menyejukkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore menjelang malam kita berjumpa lagi. Tidak lupa salawat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada hari ini diberi kenikmatan oleh Allah, kita harus syukuri. Salawat serta salam tidak lupa kita senyum ke hari Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini seperti biasanya podcast biasanya, tapi untuk konten hari ini kita akan mengupas tentang persiapan menjelang perhelatan peringatan 1 abad media NU. Tidak terasa Camus, pada tahun ini media NU genap berusia 1 abad. Bersama saya Huda Sabili sebagai hostnya, bersama saya Ya Haji Mustafa Hilmi atau akrab disapa Cak Mus, yang merupakan pemimpin redaksi majalah Risalah NU sekaligus ketua pelaksana peringatan 1 abad media NU pada tahun ini yang ditunjuk oleh Lembaga Ta'wil wan Nasr PBNU untuk menggawangi, untuk melaksanakan kemeriahan perhelatan pada 1 abad media NU yang jatuh pada tanggal Juli 2004 yang akan datang. Nah, untuk itu para pemirsa, apa saja yang akan dilaksanakan pada puncak peringatan 1 abad media NU nanti, bagaimana sejarahnya, bagaimana kronologinya, kita akan tanya-tanya, akan kupas kepada Cak Mus. Cak Mus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Itu yang diharap-harapkan Cak Mus semua. Nah, Cak Mus pengen tahu nih pemirsa, media NU ini sudah genap berusia 1 abad. Nah, Cak Mus sebagai pelaksana nanti pada peringatan 1 abad nih, apa nih? Bagaimana sih sebenarnya sejarahnya Cak Mus? Sejarahnya media NU ini kok sudah berusia 1 abad ini apa saja? Gimana Kang Mus? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, NU itu kan berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah, atau 31 Januari 1926. Ya. Kemudian Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 8 bulan atau 9 bulan kemudian sudah menyelenggarakan muktamar pertama, yaitu pada tanggal 21 Oktober 1926. Jadi kalau berdiri 31 Januari, 21 Oktober sudah bikin muktamar pertama di Surabaya juga. Atau bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1345. Ya. Kemudian muktamar kedua itu terjadi pada Oktober 1927, ya, atau Rabiul Awal 1346. Ketika muktamar kedua ini muncul, Oktober 1927 atau Rabiul Awal 1946, itu pada Muharram 1346. Muharram itu sekitar Oktober, sekitar Juli, ya. Sekitar Juli 1927 itu suara NU sudah terbit. Suara NU terbit. Secara hitungan hijrahnya itu adalah pada Muharram 1346. Muharram. Kalau hijriahnya? Nah, ini hijrahnya.
Hijriahnya pada Muharram 1346, yang nanti untuk 100 tahun yang akan datang, 100 tahun sahabat media NU akan jatuh pada Muharram 1446 atau sekitar Juli yang akan datang. Hijriahnya berarti bulan Juli ya, sekitar Juli, terserah. Tidak tercantumkan tanggalnya, tapi pokoknya bulan Muharram. Pada bulan Muharram 1346 atau bulan Juli pada 1900 Juli 2023 secara hitungan hijriahnya ya, hitungannya. Kalau hitungan masehinya itu nanti jatuh pada Juli 2027. Kalau hitungan masehinya. Tapi untuk hitungan hijriahnya itu jatuh pada 24 ini. Nah, ini dari mana kita dapatkan? Ini kita dapatkan ini dari dokumen. Kebetulan suara NU itu nomor 1 sampai nomor 5 itu tidak ditemukan, atau mungkin belum ditemukan, atau belum lagi kita cari untuk bisa kita dapatkan edisi pertama majalah Risalah Suara NU yang diterbitkan pada tahun 1927 itu. Jadi yang pertama diterbitkan oleh NU itu Suara NU atau Suara Nahdlatul Ulama? Suara namanya itu dulu namanya SNU ya. SNU. Nahdlatul Ulama. Ulama jadi SNU. Jadi kenapa NU itu yang diterbitkan pertama ya? Suara kenapa NU itu tidak dikenal dengan NU karena dulu O-nya itu pakai OE, ulama. Jadi OE lama. Jadi orang Jawa sebetulnya tidak pernah menyebut NU tapi NU. NU-nya itu NU-nya pakai ulama karena dulu pakai NU. Jadi dulu berita majalah Suara NU itu disebut SNU. Kemudian berikutnya pada tahun 31 menjadi BNU, Berita Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Ya. Jadi ini mengenang satu abad media NU itu terkait dengan terbitnya majalah Suara NU pada tahun 1927. Itu kita dapatkan pada edisi 1 tahun kemudian itu ditulis dalam Suara NU bahwa pada tanggal ini itu sudah terbit. Jadi ini sudah 1 tahun. Jadi waktu itu ada satu tulisan oleh dari redaksi menyebutkan bahwa ini kita perlu bersyukur bahwa Suara NU sudah terbit, sudah 1 tahun terbit dan lain sebagainya. Jadi ada itu dalam dokumen itu, ada dalam Risalah di Suara NU ada dalam pernah dimuat juga di Risalah sebenarnya. Dokumen itu ada di perpustakaan PBNU tersedia. Dan itu dalam seperti kita ketahui Suara NU itu tulisan bahasa Arab, masih Arab dan huruf pegon ya. Huruf Jawa. Huruf Jawa pegon ya waktu awal-awal itu ya. Dan dicampur dengan Arab dan sebagainya. Dan itu banyak yang menulis itu adalah kiai-kiai. Itu ada antara lain yang paling aktif itu kelihatannya di situ karena tercantum namanya itu Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Itu sebagai apa, Jauh? Mas Alwi sebagai redaksi. Ya, Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz itu termasuk orang yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama itu. Redaksi. Dan lambang logo Suara NU itu di situ ada juga lambang NU-nya. Jadi lambang NU itu juga melekat di cover Suara dan yang digawangi waktu itu oleh Kiai Wahab, Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz, Kiai Dahlan Ahyad, kemudian Kiai Bisi Samsudi dan beberapa nama-nama lain. Tapi tidak yang tercantum itu ada beberapa nama lain. Misalnya ada beberapa kali perubahan, ada beberapa perubahan susunan redaksinya ya dan sebagainya. Itu kalau kita amati dalam pergerakan dari dinamika redaksi yang ada pada saat itu. Ini bisa kita bayangkan bahwa orang-orang yang sangat sibuk waktu itu pada awal-awal NU berdiri, mereka masih sempat mengelola sebuah majalah itu Risalah Suara Ulama yang terbit waktu itu bulanan. Jadi nanti berita NU nanti 2 mingguan.
Jadi yang pertama diterbitkan itu majalah Suara Nahdlatul Ulama bulanan ya, Bulanan. yang beraksara Jawa Pegon waktu itu. Ya. Terus waktu itu Mbak Wahab jadi apa itu? Oh, terasa. Jadi bahwa waktu itu adalah Katib Am Surya. Beliau Rais Akbarnya itu Kiai Hasyim Hasyim Asy'ari. Asy'ari. Katib Amnya itu Kiai Wahab. Oh, Katib Am Kiai Katib Wahab Am. itu dia pernah menangani majalah. Pemimpin redaksinya. Ya, sebagai pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi pertama berarti ya, Mbah Wahab. Hanya dalam tulisan-tulisan itu tidak pernah tercantum namanya. Oh. Kecuali penulis Mas Alwi bin Abdul Aziz yang banyak tertulis di situ. Kemudian ada tulisan-tulisan kontributor, ya. Ada kontributor ada kontributor di Gresik, kontributor di Kudus, kontributor di mana-mana. Ya. Termasuk ada beberapa kontributor Pasuruan dan sebagainya. Itu menulis di situ, banyak mengirimkan tulisan. Hanya unik sebenarnya. Jadi Suara NU itu dia memberitakan tentang aktivitas NU, dirinya cabang-cabang dan sebagainya. Mestinya tahun berapa itu saya lupa. Ketika berdiri sebuah cabang di Pekalongan yang dihadiri oleh Kiai Wahab dan Kiai Abdul Ubaid, berdirinya NU di Pekalongan. Langsung berdiri, langsung diresmikan. Itu di masjid. Jadi di masjid Pekalongan itu kemudian diresmikan berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu sudah memandang penting sebuah media waktu itu, Mbah Wahab itu ya, Jaya. Itu memang waktu itu kan itu udah waktu zaman Belanda, zaman penjajah deh. Ya. Itu dulu persaingan katanya persaingan antara media PKI atau menandingi PKI itu gimana dia? PKI belum. Belum. Jadi waktu itu sebenarnya media-media kita itu ada media Belanda berbahasa Belanda, kemudian media berbahasa Cina, dan juga ada juga yang pakai bahasa Indonesia tapi dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Cina. Oh. Dan kemudian majalah penerbitan yang dimiliki oleh Bumi Putra, ya. Yang sebagian besar itu adalah majalah-majalah Islam. Nah, sebenarnya media-media Islam itu yang ada di Indonesia itu sebenarnya ada terinspirasi dari media-media di Timur Tengah, yaitu Al-Urwatul Wuthqa. Al-Urwatul Wuthqa itu yang diberikan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Terus kemudian pada di Singapura kemudian muncul majalah namanya Al-Imam. Huruf Arab juga. Al-Imam huruf Arab juga. Al-Imam ini itu menginspirasi pada beberapa kalangan termasuk Buya Hamka. Itu sehingga mereka ingin, termasuk Buya Hamka itu kalau tidak salah pernah menjadi kontributor untuk majalah Al-Imam. Oh iya. Al-Imam itu berdiri sekitar awal tahun 1916 atau 1920-an. Diterbitkan oleh seorang sayyid di Singapura. Tapi berarti letingan majalah pertama NU Suara Nahdlatul Ulama itu dengan media Belanda, media itu satu letting berarti ya? Ada di Indonesia ini sebenarnya koran-koran itu sudah muncul pada abad 19. Sebenarnya di dunia mulai kebangkitan media itu tahun abad 19. 19. Bahkan ada kode etik pertama di Amerika itu yang dibuat oleh Chicago Tribune kalau nggak salah tahun 1923. Mereka sudah memiliki satu kode etik yang disebut lupa saya namanya. Itu kode etik? Iya, namanya lupa saya. Nah, bicara soal kode etik itu katanya awal-awal di Indonesia tuh yang meluncurkan Mbah Wahab juga atau iya? Bukan Mbah Wahab. Sebenarnya kode etik di media-media NU sebenarnya kalau kita telusuri sebenarnya itu sebenarnya kan sebagai akhlak bagaimana akhlak para ulama untuk dalam menulis. Jadi mereka itu
mempergunakan syariat Islam sebagai panduan untuk menulis dan sebagainya. Di situ. Jadi waktu awal-awal ada media NU itu udah ada kode etik? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Tapi ya itu mereka istilahnya mereka itu sudah diarahkan oleh ajaran agamanya sendiri untuk tidak memaki-maki orang, untuk tidak menghibah orang, untuk tidak memfitnah orang dan sebagainya. Itu membuat mereka membuat pagar sendiri untuk bagaimana. Berarti memang sebelum Dewan Pers mempunyai kode etik itu NU sudah duluan berarti. Ya. Sudah punya kode etik duluan. Di Indonesia kode etik pertama 1946. Itu oleh komisi yang dipimpin oleh Pak Tasrif. Pak Tasrif itu seorang pengacara, wartawan juga seorang pengacara. 46 kemudian diperbarui sampai terakhir Dewan Kementerian Penerangan pernah merevisi untuk membuat kode etik, dan yang terakhir Dewan Pers tahun 2008. Jadi sebenarnya kode etik Indonesia itu sudah mulai. Tapi kode etik yang dibuat oleh Tasrif itu adalah terjemahan dari Canon of Journalists. Itu jadi terbitan Canon of Journalists yang di Amerika, Canon of Journalists di Amerika tahun 1923 itu diterjemahkan oleh Pak Tasrif untuk menjadi kode etik jurnalis. Jadi itu mereka terjemahan aja dari 1996. Jadi mereka tidak. Kemudian kan nama kode etik itu kan selalu berkembang dan sebagainya sehingga muncul sehingga kemudian tersempurnakan pada yang dihadirkan oleh Dewan Pers pada 2008. Nah, sementara di kalangan ulama sendiri itu mereka memagarinya dengan ajaran agama. Yang menarik itu sebenarnya terbitan 1928 itu Suaranya itu membuat sebuah laporan tentang Komite Hijaz yang sangat detail dan sangat rinci. Itu kayaknya dia sudah seperti majalah-majalah modern sekarang. Ya bagaimana membuat rinci sekali tentang seperti membuat laporan utama sebuah majalah sekarang inilah ya. Itu rincinya itu detail dari awal jam-jam sekian dan sekian kewah pergi naik apa dan sebagainya, ketemu raja jam sekian, itu semua ada semua. Kita tentang laporan Komite Hijaz. Jadi perjalanan tim Komite Hijaz Bawahab, bahasa apa yang Komite Hijaz Bawahab? Sebenarnya komite ada dari yang Kudus, Kiai Asnawi Kudus. Asnawi Kudus dan Kiai Syekh Gonaim Al-Misri. Perjalanan Komite Hijaz dari Indonesia sampai ketemu Raja Arab Saudi itu memang sudah dikupas tuntas di Suara NU-nya ya, di awal itu. Itu detailnya di situ ya. Betul. Saya pikir itu satu tonggak penulisan yang dilakukan oleh ulama kita pada saat itu. Saya belum meneliti betul. Saya kira itu yang menulis kayaknya Kiai Mas Alwi, karena Mas Alwi itu orang yang rajin menulis orangnya. Karena pernah ke Eropa dan sebagainya, Mas Alwi. Jadi mungkin dia punya pengenalan dengan media-media di Eropa dan sebagainya, sehingga dia bisa banyak waktu untuk menulis dibanding waktu untuk melakukan hal yang lain, misalnya dakwah dan sebagainya. Udah berapa menitan? 20. Oke. 3 menit lagi. Oke. Jadi kalau bicara media NU di tahun 1927 itu Mbah Wahab dan kawan-kawan itu menganggap sebuah media NU penting untuk diterbitkan, dimunculkan, itu apa alasanmu? Iya, itu sebenarnya media itu kan sebenarnya lebih praktis. Kalau ada media itu orang nggak perlu ngomong banyak kemana-mana. Dengan media, disebarkan media, orang baca kemudian paham dan sebagainya. Dan itu membantu sekali untuk berdirinya NU. Karena dengan media itu kemudian menyebar ke sana, kemudian daerah-daerah tertentu itu ingin dibentuk NU dan sebagainya setelah membaca media itu. Mereka tahu apa itu NU dan sebagainya itu dari media.
Kenapa? Karena media koran-koran seperti koran-koran Belanda dan sebagainya itu kalau memberitakan terlalu singkat, pendek-pendek. Oh, yang waktu Ya, persaingannya iya. itu ya. Iya, iya, iya. Ya, bukan ya istilah bukan persaingan ya. Mereka Zamannya, punya zamannya. zaman itu, bahasa sendiri. Karena koran-koran Belanda itu menguasai betul dan bahasa Oh. Belanda menguasai pasar dan koran-koran Iya, bisnis iya, yang iya. dimiliki orang pengusaha-pengusaha Cina itu menguasai pasar. Sementara koran-koran milik umat Islam seperti Panji Islam di Medan dan sebagainya itu tidak banyak menguasai itu karena mereka ya Israel terbatas dan juga terbatas, pasarnya terbatas dan sebagainya, pembelinya juga terbatas karena umat Islam termasuk secara ekonominya masih belum kuat, sehingga untuk membeli majalah atau membeli media atau koran itu mereka masih sangat-sangat terbatas. Iya, iya, iya. Ya, berbeda dengan orang pebisnis atau pegawai-pegawai negeri, amtenar dan sebagainya, mereka biasa membaca koran-koran Belanda, kayak Java Lokomotif dan sebagainya. Ya. Dan pada waktu itu Surabaya termasuk daerah yang perkembangan media secara umumnya bagus. Terakhir mungkin Cak, nanti sebelum kita ngupas tuntas soal media NU dari Mbak Wahab sampai hari ini itu bagaimana, nah nanti ada kelanjutannya. Tapi untuk akhir konten, akhir cerita, nah sampai hari ini sudah 1 abad media, apa saja Cak? Mungkin nanti apa perencanaan, ada kegiatan-kegiatan semacam apa Cak nanti? Sebenarnya kita ini nggak mungkin bikin monumen. Monumen kita ini Sebenarnya penting itu Cak. monumen kita adalah sebuah jadi buku tentang 1 abad media. Ya. Kalau bikin monumen bangunan dan sebagainya seperti Taj Mahal nggak mungkin. Kita paling mungkin Mahal. membuat monumen dalam bentuk buku karena buku itu abadi. Iya. Dalam versi digital, dalam versi cetak dan sebagainya. Kalau perlu nanti juga dalam bentuk film, dalam bentuk film bagaimana perjalanan media itu kita bikin. Itu yang pokok. Nah, kemudian ada seremonial juga. Seremonial ini ada misalnya lomba dan sebagainya. Itu tergantung pada nanti kemampuan dan waktu dan itu tergantung pada Budget. dan sebagainya. Tapi kan ini kan nanti kan kemarin sudah LTN Pak Edi, ketua LTN Pak Edi itu sudah matur Gus Ketum Ketua Umum BBNU Yahya Khalil Stakuf Yahya pada perayaan, pada persepsi puncak 1 abad nanti Gus Yahya tidak ingin yang sederhana, artinya yang kamu kemarin usulkan tumpengan saja. Nah, Gus Yahya ngebutin kerso. Nah nanti kan akhirnya terus LTN punya inisiatif, ya udah kita meriahkan. Ya emang sebenarnya media NU ini berjasa. Ya, tidak bisa kita kecilkan jasa. Itu dia, itu pentingnya itu ya. Makanya. Jadi kalau 1 abad kita hanya tumpengan itu kayaknya rasanya kayak kita ini nggak begitu menghargai pada media yang ikut menyebarluaskan tentang kiprah NU. Nah itu poinnya di situ. Bagaimana NU besar itu, bagaimana juga karena saya sering mengatakan organisasi tanpa media dia tidak punya sejarah. Organisasi tanpa media dia tidak punya sejarah. Dia dilupakan. Mestinya ada monumen. Kalau kita nggak sanggup bikin monumen, dia sudah bikin buku sebagai monumen. Oke. Di antaranya banyak nanti pada puncaknya pada Juli tahun ini, termasuk ada kegiatan Napatilas, terus ada lomba esai, ada juga MTQ Internasional Jurnalis Nasional dan Internasional para Jurnalis NU, ada juga pameran media mungkin ya nanti. Terus terakhir pada 28 Juli rencananya kita akan resepsi puncak 1 abad di Jakarta atau nanti di Surabaya. Kita nanti tempatnya masih tentatif, masih belum, panitia masih belum nemu tempat yang strategis dan murah meriah. Ya. Memang media pertama terbit di Surabaya. Iya makanya ya. Jadi waktu Kiai Wahab orang Jombang, tapi Kiai Wahab itu menikah dengan orang Surabaya. Sehingga aktivitasnya banyak di Surabaya. Makanya iya.
Mungkin itu ya, mungkin nanti kita sambung jelang konten selanjutnya jelang 1 abad mungkin Ya, kita bicara tuntas lagi media-media NU dari bawah Wahab sampai hari ini, mungkin penting itu. ya, Bang. Pemirsa Untuk bercerita tentang sahabat media NU ini kita harus dilengkapi data-data karena itu. Ya nanti kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Iya. Dan data itu memang perlu dan harus data. Tanpa data ya nonsen. Iya. Nggih, matur suwun Cak. Nanti kita sambung lagi pemirsa Risalah channel YouTube dimanapun berada. Kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih. And jangan lupa saya ingatkan kembali, ini adalah majalah Risalah NU. Kalau belum punya, kalau sudah punya silakan dibaca dan diteliti. Kalau belum punya silakan pesan dan beli. Nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini dengan Mbak Syarifah atau datang langsung ke gedung PBNU lantai 6. Terima kasih, Kamus. Yuk. Assalamualaikum. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.